Usia Anda sebagai pelajar hari ini tidak mudah. Saya sempat mengatakan di banyak tempat dengan agak keras dalam tanda petik ya, dengan agak keras mengatakan bahwa Anda bisa dikatakan sebagai generasi yatim piatu ini. Kok bisa? Kan gitu pertanyaannya. Biasanya si anak itu belajar dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya, dari yang lebih tua duluan tentang bagaimana menjalani hidup, etika, sopan santun dan seterusnya. Pertanyaan saya sekarang di sini ada yang pakai TikTok? Banyak. Ada yang belajar dari bapaknya? Nggak ada. Yang belajar dari ibunya? Ada yang pakai Instagram? Banyak juga. Ada yang belajar dari ibunya? Terus Anda belajar dari siapa? Otodidak. Nanti anakmu belajar dari Anda nggak kira-kira? Ya nggak? Karena Anda sudah tahu, makanya anakmu belajar dari Anda. Problemnya yang generasi sekarang ini nggak bisa belajar dari siapa-siapa. Kalau Anda tanya, baiknya main TikTok gimana sih sama bapakmu apa sama gurumu? Pasti malah ditanyain balik, TikToknya apa ele? Gimana cara bikin akun gitu toh? Nah, jadi generasi Anda adalah generasi yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Indonesia. Karena apa yang Anda lakukan sekarang akan dicontoh oleh generasi berikutnya. Anda tahu adab sosial media Indonesia adalah adab sosial media terburuk se-Asia Pasifik. Padahal dalam Islam sangat diajarkan pentingnya yang namanya adab. Faktanya, itu kalau Anda mau cari informasinya sendiri, ada yang namanya Microsoft Civility Index, MCI, Microsoft Civility Index. Itu mengatakan bahwa tahun 2021 adab sosial media Indonesia paling buruk se-Asia Pasifik. Ngeri. 47% isinya hoax. Di sini ada yang pernah post Instagram tanpa filter, angkat tangan. Ada? Oh lumayan ada sih. Yang pakai TikTok tanpa filter? Ora percaya aku. Menurut Anda itu kebohongan atau bukan? Ya belum, ya kadang-kadang ada yang menyebut kebohongan, ada yang menyebut itu bukan. Yang berbahaya adalah begini. Cek. Nek mati ngene iki aku lali ngomongnya loh Mas. Arep ngomong apa iki mau? Yang berbahaya adalah begini, ketika Anda mempercayai bahwa apa yang Anda tulis, yang Anda tunjukkan adalah Anda yang sebenarnya. Di sini ada yang pakai Instagram lebih dari 2 tahun nggak? Ada, banyak, oke. Anda pernah lihat posting Anda 2 tahun yang lalu nggak? Apakah bagus kok ketawa? Hah? Malu nggak kira-kira ngelihatnya? Malu sendiri ya? Tapi bagus Anda malu ngelihat status Anda 2 tahun yang lalu. Artinya Anda adalah pelajar. Anda lebih baik daripada 2 tahun yang lalu. Sehingga kamu ngelihat 2 tahun yang lalu lucu. Alah, cah cilik. Alah, alay. Alah, kayak gitu. Jadi jangan buru-buru memburukkan orang kalau kira-kira postingannya masih lucu. Dia sedang proses belajar. Anda punya grup keluarga di WA? Grup keluarga WA ada. Yang paling banyak membagi berita hoax siapa? Ada nggak? Yang paling banyak membagi berita dibagi terus siapa? Orang tua? Bude-bude, ya, pakde-pakde. Penelitian mengatakan 70% penyebar hoax adalah orang tua. Justru bukan pelajar. Kenapa? Angel, mikir mati-mati tak ganti wae iki. Nek wis dandani tak nggo meneh engko. Ini mic-nya tolong digedein volumenya, Mas.
Cek. Oke. Mid low-nya dikurangin sedikit mas. Kalau pakai parametrik sekitar 300 kHz diturunin 2 desibel. Iya. Nah, lumayan. Wis urung nggih. Oke. Lumayan ya, jelas suara saya ya. Tidak terlalu bulat. Tadi saya sampai mana tadi? Banyak penyebar hoak orang tua. Apakah orang tua jahat? Tidak, hanya orang tua tidak terbiasa menangani informasi di dunia online. Betul. Kalau Anda dapat informasi, cross-check-nya tahu kemana? Gampang tuh. Cari berita lain, lihat Wikipedia, lihat YouTube. Konfirmasinya tahu karena Anda tahu lapangannya. Kalau orang tua, belum tentu tahu. Jadi sekarang ini generasi muda dan generasi tua harusnya bergandengan tangan untuk menghadapi zaman yang baru. Ini satu-satunya zaman, ya enggak satu-satunya sih. Ini salah satu zaman di mana 9, 6, 9, 7, 9, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Kita semua merasa tahu, tapi sebenarnya tidak tahu. Itu paling berbahaya. Paling berbahaya dari manusia adalah orang yang setengah tahu. Merasa tahu, padahal nggak benar-benar tahu. Kalau nggak tahu, mending diem. Kalau cuma setengah tahu, mending diem, dengerin. Kalau di sekolah, keuntungannya begini, si murid nggak bisa sok tahu sama gurunya. Nggak berani muridnya sok tahu. Kalau di sosmed berani nggak kamu sok tahu? Berani nggak? Apalagi kalau followermu 100.000. Kamu ngomong pasti dipercaya banyak orang. Padahal berbahaya. Itu lebih sok tahu, setengah tahu itu lebih berbahaya daripada bodoh. Daripada tidak tahu. Lebih berbahaya. Karena sok tahu, dia pengen tahu apa aja, bantu. Kenapa? Karena itu ibu dari intelek. Itu menghasilkan pertanyaan berikutnya. Otaknya jalan kemudian. Ketika dia senang kucing, cedaki kucing, ajari tentang kucing, diajak main sama kucing. Anak-anak tuh aneh kadang-kadang sukanya apa? Ada anak-anak yang sukanya mainan tapi untuk dirusak. Belum sampai 1 jam wis jebol kabeh. Ada nggak yang punya anak kayak gitu? Banyak. Itu artinya anaknya interest, pengen tahu. Gak apa-apa, jangan dimarahin. Jangan eman-eman duitmu daripada eman-eman. Masa otak hanya duitmu, otak anakmu kamu korbankan, gitu paham maksud saya? Nah, ini akan menjawab pertanyaan itu kemudian. Nah, setiap orang punya interest yang berbeda-beda. Ada yang interestnya tidak pindah dari kecil. Dari kecil senengane kuwi terus. Saya punya teman dari Jepang. Dia itu ke sekolahnya paleontologi. Jadi belajar tentang dinosaurus. Itu bukan dia mencari pekerjaan dinosaurus. Dia dari kecil senang dinosaurus. Itu saya lihat kamarnya itu ujung pensil dinosaurus, gambarnya dinosaurus, poster dinosaurus. Ini apa aja dinosaurus kabeh. Kayak dinosaurus mlebu kamar itu muntah-muntah kayak lho. Apa dinosaurus kabeh. Saya lihat orang ini spesialis memang. Memang dia suka dinosaurus. Sampai dia sangat ahli, orang akan mencari dia kemudian. Karena dia sangat ahli di situ. Ada juga orang yang sukanya pindah-pindah. Dan itu nggak apa-apa. Karena kemudian gini, kebanyakan inovasi itu datang dari orang yang tahu lebih dari satu disiplin ilmu. Tapi yang bisa meneruskan sampai dalam itu orang yang spesialis di dalam satu ilmu. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Kalau Anda pengen tahu lebih dalam, tak kasih catat Ki, ada buku judulnya Range yang ditulis oleh David Epstein, khusus bahas tentang itu. Spesialis versus generalis. Ada orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Bagus apa buruk? Bagus. Karena dia ada gunanya juga. Ada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Bagus atau buruk? Bagus, dia bisa menghubungkan dunia yang berbeda. Ada orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Bagus atau buruk? Bagus banget, tahu banyak tentang banyak hal.
Tapi kalau tahu sedikit tentang sedikit hal, itu biasanya suaranya yang paling keras, yang paling sok tahu, karena dia tidak tahu betapa bodohnya dia. Di sini ada yang pernah ikut karate atau silat? Ada ya, ada. Yang paling senang berkelahi yang kulit yang sabuk putih atau sabuk hitam? Yang senang kelahi pasti yang baru masuk sabuk putih terus gagah-gagah. Semua yang senang tarung, yang senang nyalain, yang senang teriaknya keras-keras karena sabuk putih pengetahuannya sedikit. Kalau sabuk hitam menghindari. Nek gelut tenanan mati gue. Wis rasa damai aja. Bener gak? Guru silat itu malah bijaksana. Yang berangasan malah murid yang paling bodoh. Nah, menjawab itu tadi, mana yang benar sih? Dua-duanya benar karena kita diciptakan berbeda sama Allah. Tugas negara adalah memfasilitasi semua kemungkinan dari manusia. Mana yang pengen generalis boleh, mana yang pengen spesialis ada jalannya. Ini agak melebar sedikit. Yang paling tidak beres di Indonesia itu bukan hanya urusan pendidikan, tapi yang disebut sebagai job market. Karena kebanyakan kita sekolah untuk mencari pekerjaan. Alurnya harusnya jelas. Vokasi gimana? Kalau universitas gimana? Gak semua orang harus kuliah. Gak semua orang harus kuliah. Kalau hanya untuk hidup. Kuliah itu hampir, ya ini agak kontroversi ya, karena akan melawan kulturmu yang dibangun sama orang tuamu, didoktrinkan sama orang tuamu. Kasih data sedikit, saya dengar data kemarin. Orang yang kerjaannya tidak sesuai sama kuliahnya di Indonesia berapa persen? 86%. Artinya sekolahmu kira kanggo. Ya ora? Jangan sekolah hanya karena tidak mau kalah sama temennya. Jangan sekolah hanya karena kamu tahu itu yang biasa dilakukan. Tak kasih cerita sedikit. Ada percobaan. Apa ya aku cerita santai gini ya. Gak apa-apa ya. Agar kita sambil belajar gini. Agar kita tahu kesalahan kita, agar kita tahu apa yang mungkin bisa berbahaya buat kita. Saya ceritain gini. Ada percobaan. Ada seorang psikolog mengumpulkan 5 ekor tikus, taruh di kandang, dikasih 5 ekor monyet, dikasih kandang, dikasih tangga di tengah kandangnya, kemudian digantungkan pisang di atasnya, rebutan, bener nggak? Yang naik pertama dapat pisangnya. Yang kalah disemprot air dingin sampai menggigil semuanya. Jadi yang dapat pisang tidak disemprot, yang nggak dapat pisang disemprot, trauma, kedinginan. Gitu terjadi lagi. Ada yang naik lagi, yang lainnya disemprot. Lama-lama apa yang terjadi? Kalau ada yang coba naik tangga, diseret sama yang lain digebukin. Seret lainnya digebukin. Seret lainnya digebukin sama dia. Kenapa? Karena yang tidak mendapatkan kan disemprot air dingin. Jadi mereka membangun budaya. Ada yang berani naik tangga, kita tarik, kita gebukin. Sudah terbangun ya. Yang menarik yang terjadi berikutnya. Satu monyet diambil, diganti monyet baru. Monyetnya mengalami nggak disemprot air? Dia tahu nggak peraturan itu? Ketika ada pisang, apa yang terjadi? Dia naik, sebelum naik diseret sama yang lain digebukin. Dan dia nggak tahu kenapa digebukin. Pokoknya ketika naik, seret, turun, gebukin. Dah, monyet lama diganti lagi sama monyet baru. Itu terjadi lagi, digebukin. Sampai 5-5-nya jadi monyet baru yang tidak pernah mengalami disemprot air. Tapi kalau ada yang naik tangga tetap diseret dan digebukin tanpa mereka tahu sebabnya. Anda tahu pelajaran yang diambil di sini? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu nggak tahu sebabnya.
Cuman karena teman-teman biasa melakukan itu, kita juga melakukan itu kayak monyet. Saya cuman mengajak gini, ayolah jangan jadi kayak monyet lah. Sepertinya kuliah, tapi nggak tahu sebabnya kuliah kenapa. Buat apa sih kamu kuliah? Loh, dari dulu semua orang kuliah ya. Katanya gini cara kerjaan. Loh, jangan jadi kayak monyet toh. Kamu tahu toh sebabnya, harus tahu sebabnya kuliah kenapa. Tujuannya jelas. Paling kebanyakan ya menyenangkan orang tua gitu toh. Karena orang tuamu juga masih pada frame berpikir seperti itu. Kalau kuliah kesempatan kerjanya akan terbuka. Padahal ya 86% nggak sesuai sama kita presidennya juga dari sekolah kehutanan kok. Ya rasa kesitulah. Kita ngomong pelajar aja lah, nggak usah ngomong politik. Bukan berarti dia tidak kompeten. Bisa jadi dia generalis, memang tahu banyak hal, sangat mungkin terjadi. Tapi paham maksud saya ya. Kembali ke pertanyaan itu tadi, generalis nggak masalah, spesialis nggak masalah. Yang penting kamu menjadi seutuhnya yang Tuhan ciptakan untukmu. Hidup adalah mengubah potensi menjadi aktualisasi. Hanya itu perjalanan hidupmu. Ketika bayi, kamu penuh potensi. Ketika kamu mau mati, kamu sudah mengaktualisasi semua potensi itu. Seberapa persen yang kamu aktualisasi? Itu aja perjalanan hidup itu. Mau pakai kuliah, mau pakai apa, banyak jalan. Semua keputusan mengandung resiko. Udah gitu aja. Asal kamu tahu apa yang kamu ambil, langkah yang kamu ambil, dan tahu resikonya, ya udah jalanin. Sederhana itu. Oke ya, bukan berarti saya ngajak kamu nggak kuliah, tapi kamu tahu persis kenapa kuliah, apa yang kamu cari gitu loh. Kalaupun kamu kuliah mau mencari kenalan untuk cari pacar, ya apa-apa, mau urusanmu wes. Saya pengen cari jodoh lewat universitas, wes apa-apa urusanmu. Tapi kamu kemudian tahu prioritas apa yang kamu lakukan di kuliah. Paham maksud saya ya? Monggo, ini saya kemudian membuka diskusi juga sama teman-teman agar ojo ceramah suka aku terus toh. Kadang-kadang tidak relevan buat Anda. Saya pengen bercerita yang relevan buat Anda. Gitu nggih. Monggo. Nggih, terima kasih. Sebelum kita dialog tanya jawab, saya mau menginginkan salah satu dari yang ada di depan untuk merespon atau memberikan pembanding menurut panjenengan, kira-kira pendidikan atau yang dilakukan pelajar dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Mungkin ini langsung nyandak mic Gus Alwi. Wah, kita beri tepuk tangan untuk Gus Alwi. Oke, silahkan Gus, monggo. Mungkin diambil dari kitab-kitab, monggo. Wis luas monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini moderator, ini teman saya ngopi, Gus Abreng. Perkenalkan, nama saya Alwi Luhur Reksonegoro. Begini, ilmu itu kan luas. Jadi supaya kita dalam mencari ilmu dan mendapatkan ilmu ini tidak ngambang, sebelum mencari ilmu yang kita tuju, sebaiknya, kalau menurut saya Gus Abreng, sebaiknya harus tahu namanya ilmu. Jadi sebelum mempelajari ilmunya ini harus mengetahui namanya ilmu. Kemudian faedahnya ilmu. Ini kalau saya mendalami ilmu A misalkan, ini nanti faedahnya apa? Konsekuensinya sebagai pemilik ilmu A ini apa? Ini harus tahu. Selanjutnya harus mengetahui siapa pengarangnya. Jadi kadang kalau tidak tahu pengarangnya Mbah Google, ini kalau mau komplain sulit. Wong Google Map elek di apa iku blocokne wong arepe komplain neng ndi bingung. Komplain neng polisi malah diguyu. Jadi ilmu itu penting sehingga akan
lebih kalau mengetahui definisi ilmu diantaranya apa itu tadi tujuannya ilmu, pengarangnya ilmu, terus akan lebih mudah mendefinisikan input dan outputnya gitu kan maksud saya. Jadi tidak gebyah-uyah dalam menekuni ilmu itu mergo melu-melu koncoku melu jurusan ekonom padahal dia sebenarnya nggak bakat bahas duit nenggon ekonom akhirnya malah jadi perusuh. Jadi harus mengetahui tujuannya ilmu itu untuk apa kalau kita belajar begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mengetahui tujuannya ilmu. Ya, kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya. Ini perhatian, jangan takut untuk bertanya, ya. Jangan takut. Dan Rifai. Oke, monggo dan Hatur nuwun. Malam ini terasa ada bintang jatuh kalau menurut saya sebagai generasi kolonial, Gus, karena ada pencerahan dari Gus Abrang tentang pelajar dan seterusnya. Memang yang disampaikan Gus Abrang ya fenomena yang ada seperti itu. Contoh kasus ketika saya dan generasi saya misalnya, dan mohon untuk nanti menjadi pelajaran untuk adik-adik pelajar. Ketika saya punya anak, dia menyukai misalnya tentang otomotif atau sepeda motor dan sebagainya, misalnya begitu, dia dalam konteks akademisnya dia suka misalnya di biologi misalnya, tetapi ketika dalam rapotnya yang jelek adalah matematika, maka apa yang dilakukan oleh orang tua? Yang dilakukan adalah dileske neng matematika, tidak dispesifikan apa yang dia sukai. Betul enggak? Senengane nyanyi, dia sudah seneng sekali, senengane melukis, tetapi karena nilai bahasa Indonesia, nilai matematikanya jelek, dilesne bahasa Indonesia, tidak dilesne seni, tidak dilesne ngelukis. Itu mungkin ini ada kalau yang disampaikan oleh Gus Abrang tidak seiring apa yang diminati atau yang menjadi karakter dari anak tersebut, sehingga dia terjebak di tempurung di mana dia sebenarnya tidak menyukai, dia harus menyukai di situ. Maka tadi sampaikan penelitiannya 86 Gus ya. Orang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, mungkin begitu. Tetapi bukan berarti bahwa lex spesialis dan generalis atau yang general dan yang spesial itu lebih baik yang spesial, tidak juga, karena juga sama-sama beriringan. Maka tugas kita adalah memilih, dan adik-adik sebagai pelajar tadi sangat jelas sekali disampaikan bahwa kita meskipun orang tua juga harus belajar dan menjadi pelajar. Karena saya sendiri kalau berbicara dunia milenial ya sangat katrok memang. Dan adik-adik semua, di mana sekarang dunia lebih didominasi oleh digitalisasi, maka belajarlah digitalisasi itu dengan baik. Karena medsos di Indonesia tadi disampaikan bahwa dunia media sosial di Indonesia itu paling buruk di Asia Pasifik.
ini memberikan sebuah palu kepada kita sebagai orang tua yang kadang-kadang seringkali menyampaikan informasi yang tidak kita filter dulu. Ketoknya bener share, kita tidak pernah cari dulu di informasi yang lain. Pokoknya diwaca bener menurut dirinya, akhirnya langsung diinformasikan kepada orang lain. Ini kalau di dunia medis ya malpraktek. Kalau viewernya 100.000 malpraktek terhadap 100.000 orang itu tadi. Mungkin itu sedikit tambahan. Matur nuwun. Nggih, terima kasih tambahan dari dan Rimai. Tak ngerespon Nggih, sedikit. monggo. Respon sedikit, ini ada yang menarik soalnya. Tadi mengatakan bahwa biologi dan matematika segmentasi ilmu yang berbeda kan gitu. Memang kita belajarnya kan gitu. Sekarang ilmu tuh dibelah-belah. Ini ilmu biologi, ini ilmu matematika dan seterusnya. Kadang-kadang di kehidupan nyata itu kabeh dalam segala misalnya kamu jualan ayam, mau beli ayam, ilmu biologi kepake, ilmu matematika kepake, ilmu komunikasi kepake, ilmu ekonomi kepake juga, betul nggak? Saya mengatakan pengen membawa kepada kesadaran ini bahwa pembagian itu hanya buatan manusia untuk memudahkan belajar, karena pada intinya semua hal itu berhubungan satu sama lain. Jadi kalau si anak nggak suka matematika, sukanya biologi, jangan kemudian dileske matematika, saya setuju. Tapi hubungkan biologi dengan matematika. Hitung PTE piro misalnya. Nek PTE saene dicampur karo bebek, didole piro? Kan dia nggak mau pakai matematika. Anak saya itu nggak suka matematika, tapi kalau ngitung Shopee cepet banget. Orang ajaran jadi memang dia drive-nya bukan matematis. Apa pengennya adalah beli barang. Anak saya yang pertama itu belajar baca juga sangat cepat, bukan karena saya ngajari baca, tapi karena menghubungkan dengan kebutuhan dia. Dia suka search di YouTube misalnya, kata kuncinya ini. Terus waktu itu dia suka yang namanya Barney, masih kecil. Barney itu dinosaurus ungu gitu. Barney. Panda, manggil saya Panda karena ibunya Bunda, bapaknya ya Panda. Jadi manggil saya Panda, apa namanya? Tolong dong cariin Barney, tulis sendiri. Lu namanya nggak bisa nulis, ya belajar nulis. Saya diemin, tersiksa dia. Tak tungguin sampai hampir putus asa. Sekitar 10 menit, 15 menit baru saya tulisin. Dah. Besok gitu lagi dia. Tolong dong cariin, baca sendiri tulis sendiri. Saya tungguin sampai 10-15 menit. Dia lama-lama nggak mau stres. Lama-lama tanya, ini apa sih? B. Ini apa sih? A. Ini apa sih? Dah. Habis itu dia bisa sendiri. Karena datang dari kebutuhan. Ingat. Attention, intelligence dari attention dari curiosity atau interest, keingintahuan atau ketertarikan di biologi hubungke karo matematika. Salah satu contoh yang paling gak jelas pada pembagian itu adalah saya. Anda tahu saya pekerjaannya apa? Penyanyi. Oke. Di dunia seni saya nyanyi, bikin lagu juga, nulis puisi juga, bikin film juga. Kuliah saya apa? Saya kuliah ngambil 2 sekaligus. Saya ngambil matematika, saya ngambil fisika. Psikologi D3. Kuliah formal saya, gak ada hubungannya dengan musik. Sekarang saya sedang melakukan penelitian di bidang komunikasi, psikologi sama sosiologi. Gak ada hubungannya satu sama lain. Menurut kompartemen itu. Walaupun sebenarnya kalau kita bisa melihat secara jarak yang jelas, itu semua berhubungan satu sama lain. Jangan kita terjebak sama pembagian-pembagian itu, gitu loh. Tapi juga jangan kemudian menolak. Enggak ada pembagian seperti itu ada, jangan lupa.
itu cuma untuk agar kita mudah mengotakkan di dalam otak. Awal abad 20, 19-an berapa itu, ilmu alam itu cuma 4. Fisika, biologi, kimia. Sekarang berapa ilmu alam baginya? Aja 204. Tambah 200 gak sampai 100 tahun. 100 tahun lah. Tapi itu cuma cabang-cabang lagi. Paham maksud saya ya? Bukan berarti ilmu yang berbeda. Dunia kita di siji kok. Artinya Anda belajar di kampus sains itu juga berhubungan dengan agama pasti. Karena hidup di dunia yang sama. Kalau pembagian fakultas itu aja adalah ilusi yang membantu kita untuk memecah-mecah keilmuan, tapi aslinya adalah jadi satu. Artinya semua yang kita pelajari dalam hidup sebenarnya berhubungan. Kalau tidak tahu hubungannya, masalahnya bukan pada ilmunya, tapi utekmu isik pekok. Gak apa-apa, menyadari utek pekok gak apa-apa toh. Awal tadi ngomong gitu toh, lebih baik merasa pekok daripada merasa sok tahu. Kalau ada sesuatu yang gak masuk akal, salah. Ojo, so pengerti pekok utekmu. Ya. Terhadap informasi yang datang ada 3 kotak yang bisa dipakai. Anda pernah mendengar orang semakin bijaksana, semakin pandai, semakin banyak yang dia tidak tahu. Tahu nggak? Pernah dengar kalimat itu? Anda tahu asalnya dari mana? Karena semua informasi yang Anda baca, informasi yang Anda dengar, informasi yang Anda dapatkan dari luar, itu ada 3 kotak di kepala kita yang bisa dipakai. Kotak percaya, kotak tidak percaya, dan kotak tidak tahu. Semakin kamu semakin pandai, semakin dia bisa meletakkan ke tidak tahu. Karena untuk menuju tahu datang dari tidak tahu. Betapa pentingnya tidak tahu. Hari ini dengan bersama banyak pelajar kita merayakan kebodohan. Gak apa-apa jadi bodoh, gak apa-apa tidak tahu. Karena pelajar adalah orang yang bermigrasi, berhijrah dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, selamat berpekok-pekokan. Ya, ini kita kembalikan ke jamaah. Sebelum kita tanya jawab, penaknya bocah. Ya. Bukan saya Gus, ini adalah rekomendasi dari para jamaah. Jamiyah pekokiyah. Itu sanes saking kula. Manusia kan jalur aku nyanyi tak ceramah sih. Anda cari, kalau mau cari lebih lanjut, manusia itu disebut sebagai aiming creature, makhluk yang punya tujuan. Tujuannya apa ya, mau kemana ya? Karena kalau tidak punya tujuan yang jelas, dia tidak bisa memberi skala prioritas. Saya pernah ditanyain kaget ya, di Wonosobo. Ada anak kuliah nanya, Mas, saya lebih baik cari pacar duluan apa belajar biar lulus duluan? Apa jawaban yang benar? Belajar dulu atau cari pacar dulu? Hah? Belajar dulu. Saya jawabnya nggak gitu. Coba gambar di kepalamu, 3 tahun lagi kamu mau ngapain? Mau gendong anak atau mau gendong ijazah? Kalau bayangan di kepalamu gendong anak, cari pacar sekarang. Kalau bayanganmu gendong ijazah untuk cari kerja, belajar sekarang. Jelas ya? Tujuan menghasilkan prioritas. Tujuan kita malam ini apa? Ngobrol, berbagi ilmu. Prioritasnya nyanyi atau berbagi ilmu? Berbagi ilmu. Bahwa nyanyi nanti saya lakukan sebagai bonus kita berbagi ilmu. Gak apa-apa ya, kita punya skala prioritas. Tak nyanyi, nonggo tenang aja. Tapi kita jangan salah fokus. Malam ini sebagai pelajar, fokus kita apa? Belajar ilmu. Gak apa-apa ya, sabar sedikit ya. Kalau nggak sabar, cek YouTube. Siap. Padahal yang dimaksud teman-teman itu ya belajar dari mendengarkan lagu gitu.
Yes. Sendiko dawuh. Padahal kalau kita pakai satu kaidah bahwa dalam sebuah diskusi atau musyawarah, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi itu adalah moderator. Jangan jadi monyet. Ya oke, kita masih membicarakan prioritas pun gitu. Kukira tukang las ternyata tukang bubut, kukira prioritas ternyata jadi badut. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, monggo pun saiki kita dialog saja ya. Kita dialog saja. Monggo ada yang mungkin tanya, nggih, mbaknya ngajeng duluan. Oh, masnya. Pakainya ketara kayak mbak. Nggih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dari moderator, dan salam ta'zim kepada seluruh petinggi Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung dan juga yang saya ta'zimi sekaligus saya hormati, Kang Sabrang. Saya memanggil lebih akrab ilmu yang sudah ditularkan kepada otak dan menjadikan mindset ke depan ini lewat YouTube-nya, dan selama ini saya mengidolakan dari 2007 saya kelas 6 SD ini bisa bertemu, dan alhamdulillah saya kisaran 12 tahun baru ketemu. Saya berasal dari kota paling selatan atau bisa disebut Pacitan. Perkenalkan, nama saya Paijo bin Waiman. Saya asalnya sebenarnya petani, tapi karena melihat kenyataan dan realitas yang menyakitkan hati saya dan juga pikiran saya, yang akhirnya menjadikan kebodohan dalam hidup saya, sehingga saya memunculkan sebuah pemikiran bahwa dari beliau-beliau yang sudah berbicara di depan ini memunculkan mindset yang baru dalam hidup saya. Yang pertama dari Kang Sabrang tadi, bahwa ilmu itu adalah sebuah untuk satu langkah ke depan untuk menunjukkan bahwa eksistensi kehidupan kita itu ada. Dan juga tadi ada Gus yang di belakang tadi berbicara kalau mengetahui ilmu atau pengetahuan yang luas harus mengetahui faedah, dan ini tercantum dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Dan tadi yang di depan, mohon maaf, ini memang kedua kalinya saya mendengarkan sebuah asumsi yang dibawanya bahwa ketika anak menyukai kebudayaan tapi lebih dileskan kepada matematika, ini sudah ada pikiran terdahulu, tapi saya mendengarkan ngapunten dari YouTube. Nah, di sini saya lebih berpikir bahwa pendidikan ini sebenarnya kan untuk menjadikan eksistensi ke depan kita lebih tertata, atau mengetahui segala apa yang ada di dunia ini menjadi satu kesatuan, yang mana ini adalah tauhid kepada Tuhan. Ini yang menjadi satu pikiran saya, sehingga saya berasal dari poros paling bawah di dalam bumi adalah masyarakat mustad'afin, yang mana juga berpikiran bahwa ketika saya mempunyai anak saya harus pintar. Tapi ketika dewasa saya ingin menjadi anak lagi. Karena apa? Menjadi anak ini asik gitu loh. Sama seperti monyet tadi, ketika menduduki monyet yang ingin menghantam, maka harus menjadi sebelum menghantam tadi dan merasakan apa yang harus tertimpa pada diri kita. Ini adalah, ya kalau saya menangkap dari pembicaraan Kang Sabrang, ini ada 3 potensial. Yang pertama pendidikan kritis, filsafat manusia, dan juga logika. Diakumulasikan menjadi satu sehingga menjadikan sebuah manusia ini berarti seperti itu. Ini adalah mungkin
saya bawa. Dan pertanyaan yang saya lontarkan kepada Kang Sabrang dan juga mungkin para petinggi NU di Tulungagung, sebenarnya kalau menduduki sebuah pelajaran ini harus melihat di circle bawah. Contoh misal kalau kita melihat dunia ini terlalu lebar, tapi kalau kita melihat secara mendalam di pelosok masyarakat ini belum tentu apa yang kita asumsikan. Contoh misal kita sudah berpikiran bahwa pemerintah itu adalah orang yang menjadi dominasi dalam pemerintah atau dominasi dalam sebuah kenegaraan, tapi anak-anak yang di masyarakat ini malah justru terkekang. Karena apa? Nah, sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh anak-anak ini untuk belajar, tapi malah di dalam pemerintah ini menyogok ke dalam, sehingga anak-anak yang di desa ini merasa tertindas seperti itu. Kalau sudah merasa tertindas, pasti yang nomor satu adalah aku gak sekolah dan aku gak mau belajar karena belajar menyakitkan, sehingga enaklah jadi petani. Ini adalah asumsi bahwa paling rendah. Maka dari situ banyak orang-orang desa atau anak-anak desa ini berpikiran bahwa enak menjadi petani atau bekerja daripada sekolah. Maka yang ada di pikiran saya dan ingin menjadi datangnya saya dari Pacitan ke Tulungagung mencari pencerahan dan juga membuka ruang rindu saya, ini adalah bagaimana mindset harus dimunculkan dalam pikiran bahwa anak-anak ini bisa berpikiran seperti itu. Seperti kata Paulo Ver bahwa tingkat perasa kita ya, tingkat perasa kita itu ada aktif dan juga ada kemasifan. Maka hal ini bagaimana menumbuhkan itu tadi dari anak-anak desa yang katanya kalau memakan ilmu untuk eksistensi ke depan kita, bagaimana diri kita itu ada di dalam dunia. Cukup sekian. Ya, itu ada satu pertanyaan dari orang yang merasa terdolimi dari Pacitan ya. Mungkin yang lain sebelum direspon satu lagi ya. Monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada para pinisepuh ingkang kula hormati lan Gus Sabrang ingkang kula taati. Kula badhe tangkat niki kan tadi itu tentang ada poin tentang generalis versus spesialis. Dua-duanya itu penting ya. Saya itu jenenge belajar lebih dari karena situasi saya belajar lebih dari dua bidang ilmu. Nah, yang saya tanyakan itu tips untuk belajar lebih dari satu bidang ilmu supaya bisa maksimal itu bagaimana? Oke. Pun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips belajar banyak ilmu agar maksimal. Mungkin dua pertanyaan dulu Gus untuk panjenengan respon. Dari yang pertama dari teman Pacitan tadi menanyakan tentang apa man? Wow. Mati bisa mikir. Apa cah intine? Mindset. Men niku wong wedok. Astagfirullah, ya Allah nyapa iki. Set iku. Pun Gus monggo jenengan respon mawon pun. Ya, tak respon aja. Bismillah.
eksistensi diri itu saya nggak setuju. Tapi bahwa untuk membuat diri merasa berharga itu tadi penting untuk kita bahas. Gunanya Anda mendapatkan ilmu adalah salah satunya ya, banyak lagi gunanya, tapi adalah memberi Anda opsi atas keputusan hidup. Sehingga pendidikan itu harusnya membebaskan, bukan mengekang. Karena dengan banyaknya ilmu, kamu kemudian tahu keputusan apa akan mengandung resiko apa. Jadi tidak bisa melempar resiko, keputusannya memang seperti itu. Oke, nomor 2 tadi saya nyambungkan tentang hidup bermakna. Hidup bermakna ki ora usah ngel-ngel mas. Gak usah dengan ilmu yang banyak juga enggak. Karena kalau syaratnya ilmu banyak, Tuhan gak adil. Nek utek idiot piye? Golek ilmu piye? Mangan wae angel kan gitu. Hidup bermakna itu sangat sederhana. Beranilah mengambil tanggung jawab. Terserah. Kamu di rumah belajar, tanggung jawabku adalah kebersihan lantai. Hidupmu akan lebih bermakna rasanya. Karena kamu menjadi memegang tanggung jawab. Kenapa menikah diwajibkan? Karena kemudian kamu dipaksa untuk mengambil tanggung jawab. Kalau Anda belum menikah, ambil tanggung jawab, pilih tanggung jawab terhadap badanmu sendiri. Mandi yang rajin. Caca, lanang iki arep golek pacar mandi rong jedak iki. Paham maksud saya? Berani mengambil tanggung jawab, dan ini sebenarnya kunci juga untuk menghadapi stres dalam sehari-hari. Karena kadang-kadang ada masalah yang tidak pengen kamu hadapi. Tertimpa masalah, pernah kan? Tertimpa masalah terus stres kan gitu. Ada mindset yang mengubah itu bisa justru menjadi hidup Anda lebih bermakna. Kalau Anda tertimpa masalah, ada 2 respon. Yang pertama adalah Anda merasa menjadi korban. Langsung otaknya bergerak, secara otomatis otaknya akan pada mode yang disebut sebagai fight or flight. Kortisolnya, kortisol ki hormon stresnya akan naik. Jadi menghadapi masalah, bingung ki, ngopo ki, tegang. Tapi kalau Anda ketimpa masalah terus Anda gini, oke, berarti ini tanggung jawab yang harus saya bereskan. Mindset itu langsung merubah cara berpikir Anda. Mengubah menjadi rest and digest. Yang keluar akan kreatif, akan istiqomah, akan kuat ngadepi, susah iki. Tapi ini masalah yang tak ambil nih. Tuhan menyediakan masalah, tak ambil masalahnya untuk menumbuhkan diri. Karena tidak ada orang yang tumbuh tanpa masalah. Hidup itu masalah. Bedanya cuma Anda menjadi korban dari masalah atau Anda menjadi agen dari masalah. Kalau Anda menjadi agen dari masalah, pecahkan masalahnya. Ini berhubungan dengan itu tadi. Kalau Anda menjadi agen memecahkan masalah, Anda tidak perlu sengaja belajar 1 ilmu atau 2 ilmu. Anda akan otomatis belajar banyak ilmu. Karena gini mecahin nggak bisa, cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Mau nggak mau belajar banyak ilmu nih, karena ada masalah yang mau dipecahkan. Kalau nggak ada masalah yang mau dipecahkan, males gue. Neng apa sih belajar? Takon arek-arek ini semua pembelajar matematika nek arep ngecak nomor sesuk metune apa? Canggih matematika nih, pengke diwalik di mistik diapake. Wow, angka tok wis sak buku iku. Kenapa? Karena ada masalah yang mau dipecahkan. Kalau Anda nggak pegang masalah yang dipecahkan, nggak ada motivasi. Kalau Anda pegang, oke, ini masalah yang mau saya pecahkan nih, di kampung, misalnya nggak usah gede-gede, nggak seharus kemudian masalah negara atau masalah pemerintah, masalah rumah aja. Pokoknya saya nggak mau tempat sampah bau, udah, pegang tanggung jawab itu. Simple, karena otot memecahkan masalah itu seperti otot. Semakin dari kecil Anda membiasakan, semakin Anda menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Karena dipegangin masalah, selesai nih anak nih. Dia terbiasa memecahkan masalah, itu investasi yang baik untuk hidup. Itu ya, bisa tak jawab ya. Itu tadi gimana belajar banyak hal. Otomatis akan terjadi kalau kamu mencoba memecahkan masalah, memegang tanggung jawab. Pilih tanggung jawab. Kalau mau ciri tanggung jawab, apa yang bisa dipegang adalah sebuah masalah yang kamu bisa mendeskripsikan. Kalau kamu nggak bisa mendeskripsikan masalahnya, berarti kamu nggak punya tanggung jawab untuk memecahkan.
Nek kowe ora ngerti masalah ekonomi dunia, ora usah bahas ekonomi dunia. Kowe ora ngerti masalah ini, ora usah bahas masalah itu. Yang kamu bisa deskripsikan, pecahkan masalah itu. Besar kecil jangan peduli. Udah. Karena kalau kamu terlatih memecahkan masalah yang kecil, lama-lama dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Dari kecil itu mental yang perlu dibangun. Seperti ilmu itu tadi. Sekarang saya tanya gini. Untuk menjadi baju, kain perlu dirobek-robek atau enggak? Perlu dipotong atau enggak? Perlu. Untuk otot kuat perlu dirusak enggak otot? Dikasih stres dulu enggak? Perlu. Itu yang disebut di konsepnya di Jawa disebut sebagai konsep ruwat. Menghancurkan untuk menjadikannya lebih baik. Semua proses pertumbuhan mengalami itu. Mengalami shock. Anda naik motor mau pindah tempat aja pasti gini toh badannya. Ngerem ya pasti gini. Pasti ada shock pada perpindahan action, pada action yang terjadi. Jadi kalau anak-anak kecil stres belajar, itu dibutuhkan stres itu. Stresor itu adalah alat tumbuh yang paling efektif. Seperti saya kasih tadi contoh anak saya belajar membaca. Kalau nggak stres nggak mau belajar dia. Kalau dia punya kebutuhan stresnya baru dia mau belajar kemudian kan gitu. Jadi terhadap masalah dipegang nggak masalah apa gitu ya, paham ya jawabannya ya. Oke, satu lagi yang perlu saya sampaikan, jangan pernah menganggap saya sebagai idola. Itu berbahaya. Itu yang tak cerita di sidik ya, pokok kirim rene raca keman wae begini bintang 7 apa bintang piro wis kene sak gedul ngene lho apa jenenge gini, idola itu asal katanya apa? Idol. Idol itu artinya apa? Berhala. Idol itu bahasa Inggris artinya berhala yang dipuja-puja. Kalau kamu sekarang digoda sama setan untuk menyembah batu berhala, pasti kamu nggak mau. Betul nggak? Karena kamu udah tahu menyembah berhala itu buruk. Makanya berhalanya diganti sama manusia. Idolaku orang kaya, idolaku orang pandai, idolaku orang hebat. Berhala-berhala semua. Karena dengan kamu ngomong mengidolakan orang, kamu lupa mencari dirimu sendiri. Kamu pengen jadi orang itu. Bukan berarti pelajarannya tidak bisa diambil, ya. Tapi jangan mengidolakan seseorang. Paham maksud saya? Jangan mengidolakan seseorang. Jangan menganggap orang itu sempurna, baik dan harus diambil gak. Kira-kira gini. Ketika kamu merasa mengidolakan seseorang, sebenarnya kamu tidak mengidolakan seseorangnya itu. Sebenarnya kamu melihat dirimu yang sempurna pada imajinasimu, pada orang itu. Paham gak? Ya, paham ya? Kamu kan pengen jadi dirimu yang terbaik, tapi kan sekarang belum, lagi proses. Kamu pengen pinter nih, sehingga kamu mengidolakan orang pinter. Kamu pengen terkenal, pasti kamu mengidolakan orang terkenal. Kamu pengen kaya, pasti mengidolakan orang kaya. Artinya sebenarnya kamu mengidolakan dirimu sendiri yang pengen jadi seperti itu. Lihatlah itu sebagai refleksi dirimu sendiri. Nek orang sahebat-hebatnya wong tute mesti mampu. Wes toh, kamu akan kecewa ketika mendekati orang idolamu itu karena kamu merasa dia ideal, idola luar biasa. Kamu teko dosane ya akeh. Kamu akan kecewa dan akan membenci dia. Kamu tidak seperti yang aku bayangkan ya. Aku membenci kamu kemudian. Kan gitu. Itu yang menurut saya berbahaya. Semua orang pasti punya dosanya, semua orang punya buruknya. Jadi ketika kamu mengidolakan seseorang itu, kamu melihat refleksi idealmu pada orang tersebut. Bukan orangnya loh, tapi refleksi idealmu. Jadi yang kamu harus cari adalah aku bagaimana melihat refleksi idealku, perjalananku gimana untuk sampai kayak gitu. Bukan menjadi orang itu. Kalau untuk menjadi seperti orang itu, kamu kehilangan dirimu. Man arafa nafsahu ketinggalan.
Dan itu cara iblis menggoda manusia dengan memberikan idola-idola baru, dengan memberikan berhala-berhala baru. Karena percaya ngobrol karo iblis. Aku sudah tahu ngobrol beberapa waktu. Ora percaya. Memang strateginya seperti itu. Jadi hati-hati dengan idola. Boleh mengagumi orang lain, tapi selalu diingat bahwa itu dirimu yang kamu lihat di orang lain. Gitu ya. Idola lebih dari satu nggak masalah. Solehnya ya, aku pengen soleh seperti dia ternyata. Pinter lagi, ternyata pengen pinter seperti dia. Jadi tetap menjadi refleksi untuk melihat dirimu sendiri, bercermin. Karena intinya adalah man arafa nafsa, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Jadi kamu diberi intipan terhadap dirimu yang ideal. Ngono ya. Aku rada menggok-menggok sedikit agar karena tadi kebetulan mengidolakan, aku wedi diidolakan, masuk ke lilo aku jadi berhala rek. Ojo dadekke aku berhala. Dosaku wis to, dosaku luwih akeh mbangane apa jenenge dosamu. Jauh lebih banyak. Kalau ada kualitas dari diriku yang kamu sukai, sadari bahwa itu potensimu yang akan menjadi. Ngaten nggih, matur nuwun. Nggih, luar biasa. Jangan sampai mengidolakan Gus Abrang, karena itu sama dengan memberhalakan. Nah, berhala itu kita tahu tidak bisa bicara, apalagi nyanyi. Nah, agar Android we update OS kok. Iblis ora update OS gitu. Berhalanya yang dulu nggak bisa nyanyi sekarang bisa nyanyi. Tapi nanti. Iye, bicaraku. Ya, mungkin yang lain mungkin sakit bisa merespon Pak Ripai atau Gus Alwi atau Gus Ubed. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masnya tadi bahwa ada pertanyaan bagaimana caranya menjadikan diri ini bermakna. Sebenarnya di dalam agama sendiri sudah diajarkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebelum bisa bermanfaat untuk orang lain, tentunya kita juga bisa bermanfaat atau memaksimalkan untuk diri kita sendiri. Kalau masalah panjenengan dari desa atau apa, kita rata-rata mungkin ya malah banyak yang sukses-sukses itu malah orang-orang pelosok desa. Kadang-kadang dari segi fasilitasnya yang memang tidak memungkinkan, justru itu malah menjadi himmah buat kita untuk mengetahui segala hal tentang keilmuan. Jadi prinsipnya itu, kalau masalah eksistensi, sebenarnya segala sesuatu hal itu asal kita maksimalkan. Satu contoh begini saja, saya bukan menceritakan tentang diri saya yang bagaimana. Dari kecil saya tuh terlahir dari keluarga pondok pesantrenan. Sementara saya dari kecil kalau dengarkan musik seneng banget. Dan orang tua saya pasti memondokkan saya di pesantren. Tahu sendiri dalam peraturan pesantren rata-rata kan kita tidak boleh keluar di luar libur ya, kecuali libur. Tapi saya seneng banget dengan seni, dengan musik dan lain-lain. Saya digembleng, dipondokkan, ngaji kitab dan lain-lain, sekolah gak iso musikan, belas, tapi seneng. Setelah ngaji kitab disuruh mondok lagi di tahfidz, tambah adoh meneh gak iso nyanyi belas ini. Akhirnya ndak iso dadi artis kayak Mas Abrang. Padahal koncoku dadi artis yo akeh. Koyok-koyok aku ngerasa iku cita-cita dan harapanku itu koyok pupus ngono Mas. Tetapi setelah perjalanan waktu saya mondok mari ya sebenarnya urung eneng ilmune blas sik panggah goblok ngono kuwi. Ya 11 12 karo sampean lah. Paling kacek titik lah ngono. Awake dhewe panggah belajaran gitu. Lalu justru ketika pada saat ada sesuatu hal seperti halnya yang dijelaskan sama Mas Abrang, dalam perjalanan hidup itu ada naik turun, ada kesusahan, ada kesedihan, ada ujian, ada cobaan yang lain. Nah disitulah ketika saya sudah
berumah tangga bla 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 tansaya mumet. Dadi lek awakmu rung siap rabi ora usah kesusu rabi. Sebabnya rabi ki ternyata malah tansaya mumet. Koyok-koyok cintane pol-polan. Ora di WA sak jam wis curigane ndak karu-karuan. Iya toh? Apa meneh lek lagi jatuh cinta, bah men ngechat WA dadek bengek dan lain-lain, IG-ne dicek, Facebook dicek. Iki semi curhat iki aku yo Anka. Sampai WhatsApp iku apa diapakne cah ngono kae. Ben chat oh disadap apal iki mesti tukang nyadap pacare iki. Lembasan ber tuwenanan koyok ngono sampean kadung sak tenane jebule bocahe milih liyane. Ya lemes. Lah ngono kuwi lho. Nah, ternyata kehidupan iku ya wis ngono kuwi cah, mesti nemoni jenenge seneng susah iku wis pancet. Wong usaha ya tau jatuh ya tau bangun. Wis terserah lah penilaian netizen, kan netizen iku selalu maha benar ya toh. Sampai lek ndelok apa iki jenenge sampean geser TikTok iku diwaca komentar-komentare kan sampean iso mumet dhewe maca komentare. Kadang yo guyu-guyu dhewe kaya wong edan. Ternyata ki bocah-bocah sama saiki ki waduh komene ra karu-karuan, kadang sak penake dhewe dan menurut dhewe wis ngono ki wis bener ngono. Ade yo belajar maklumi, lek perlu ya daripada mumet rasa diwaca. Balik lagi ning kono kuwi mau. Setelah ada kemumetan yang luar biasa iku justru jiwa seniku iku muncul meneh ngono lho. Lah, hubungannya dengan agama apa? Akhirnya aku ki nulis lagu cah. Lho aku ki yo pencipta lagu, ra kalah karo Mas Abrah yo. Laguku ki diproduksi beberapa label, dinyanyekno artis-artis bangsa Happy Asmara dan lain-lain iku lho. Lah, tetapi ternyata agama itu penting banget ketika aku ngaji tenanan itu. Akhirnya kita bikin lirik itu ada etika. Berhati-hati. Yo koyo liriknya Mas Sabrang mah jeru-jeru banget di sini. Iki mang sing ngidolakne Mas Sabrang iki lho. Kan mesti paham lagu nih, Ruang Rindu, apa neh dan lain-lain lah. Sebelum Cahaya dan lain-lain. Nah disitulah ternyata daya kekuatan Al-Quran, kekuatan tafsir, kekuatan kitab dan lain-lain. Lho iku ternyata iku iso inspirasi awake dhewe, walaupun nanti secara bahasa itu mungkin kita tidak terlalu vulgar. Koyok-koyok ini ke arahnya kemana, kita arahnya ke Allah mungkin, tapi nanti penulisannya kemana. Lah niku lho. Tapi sing paling dasar, sing penting awake dhewe iki iso nata awake dhewe alon-alon karo dadi wong sing manfaat apa wae. Dicontohne Mas Sabrang, contoh tukang ngepel ya diistiqomahi secara tanggung jawab. Nah Allah itu nanti buka sendiri dalam segala hal. Sing tak pikir biyen aku biyen dadi artis ora iso dadi artis, akhirnya malah tukang ngaji. Masa tukang ngaji dadi pencipta lagu, kuwi dadi pencipta lagu jek ana ujiane meneh. Andilalah ki aku gawe lagu pop religi ngono, bar kuwi gawe lagu dangdut cah. Peh aku dihujat karo netizen joan. Jadi nang Facebook, nang Instagram dan lain-lain. Tapi intinya adalah kita tanggung jawab terhadap karya apa yang kita lakukan itu tadi. Jadi prinsipnya Mas tadi yang Mas bertanya bahwa bagaimana tips memahami beberapa ilmu, setiap orang insya Allah bisa kok belajar alon-alon. Walaupun nanti intinya kita tidak selalu ahli dalam satu bidang tertentu yang lain yang kita minati, tapi setidaknya pengetahuan kita insya Allah itu akan bertambah, dan itu pasti ada hubungannya. Makanya ilmu matematika, fisika yang tadi dijelaskan itu ternyata semua akan bermanfaat, walaupun kita memahaminya secara dasar atau mungkin tidak secara fak benar-benar kita paham, alim benar-benar, tapi satu pasti nanti insya Allah kalau istiqomah secara tanggung jawab pasti akan ada yang maksimal dan membawa keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Nambahin dikit ya. Nggih, monggo. Kalau kita dengarkan mulai dari awal sampai sekarang yang disampaikan beberapa termasuk Gus Ubed dan khususnya adalah Gus Sabrang untuk adik-adik pelajar, dan karena kita semua dalam proses belajar, kita harus tahu tadi skala prioritas. Yang kedua yang tidak kalah penting, kita evaluasi diri apakah kita sudah hari ini bisa bertanggung jawab terhadap diri kita. Latihan bertanggung jawab.
Ini penting. Karena dari bertanggung jawab dan skala prioritas, dan prioritas itu menjadi pondasi kita untuk berjalan yang lebih baik. Ngurusi pakaiannya sendiri saja kadang-kadang kita bertanggung jawab itu tidak bisa. Ya ndak? Iki kudune klambi tak deleh ngendi, iki sandal kudune tak deleh ngendi, iki aku waya umbah-umbah apa ora, itu harus menjadi prioritas kita untuk belajar bertanggung jawab. Apa Raja? Tadi sampaikan, ndak usah mikir muluk-muluk ekonomi dunia, politik dunia dan seterusnya. Dari sederhana itu aja, maka dari kecil-kecil itu akan menjadi besar. Wong sing cilik-cilik wae Allah memberikan tanggung jawab kita yang kecil-kecil aja. Kita mengabaikan kok pengen yang lebih besar. Dikasih enggak sama Allah? Enggak dikasih. Maka belajarlah bertanggung jawab dari situ. Belajar, belajar, dan belajar. Lek mikirmu sing gawe gede ning sing cilik-cilik mbok ilangi ya gembos. Akhirnya hanya omong kosong. Jadi saya sangat sepakat yang disampaikan Gus Abrang dan semuanya. Kunci itu pegang. Ketika pulang nanti mengevaluasi diri, sudahkah hari ini aku bertanggung jawab pada diriku? Bengi arep turu wis janji pada dirinya, sesok isu aku ate sholat subuh isu soale arep enek kegiatan bla bla bla. Ternyata dia sudah berkhianat pada dirinya. Allah engko sik, Allah engko sik. Iya ndak? Janji karo awake dhewe wae kadang-kadang gak ditepati. Aku sesuk budharono jam 7. Allah sik jam 7 engko ae. Ya belajar dari situ, belajar bertanggung jawab pada diri sendiri. Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih. Kita buka satu pertanyaan lagi, nggih. Kita buka satu pertanyaan lagi. Monggo masnya yang bringos sama si sinten? Nggih, Niko. Sampean sing ngacung. Ya kabeh ngacung ya. Sampean. Nggih, sing paling Aril ya Aril Noah. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam takdim kepada Gus Abrang dan juga Gus dan juga tamu undangan yang lain. Sebelum saya bertanya, izinkan saya menyampaikan prolog singkat yang saya tangkap dari forum malam ini. Tadi sudah banyak dijelaskan di awal soal paradigma pendidikan di Indonesia, persoalan masalah kurikulum, generalisasi dan spesialisasi yang kita tahu semua bahwa hasilnya generalisasi dan juga spesialisasi tadi yang saya tangkap adalah sama pentingnya. Terus dalam proses man arofa nafsahu seseorang tadi adalah puncaknya ketika manusia ini bisa meraih keseimbangan, mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau salah tangkap. Nah, yang ingin saya tanyakan berangkat dari asumsi di awal tadi, dalam manajemen tatanan hidup manusia yang utuh, yang secara esensial ini, seberapa pentingkah melibatkan rasa dan hati kita? Yang saya tahu tadi di awal hanya akan membahas akal, terus otak, terus rasionalitas dan antek-anteknya. Nah, itu bagaimana pentingnya mengolah hati itu, karena saya pernah dengar bahwa ya ini kata-kata gitu yang saya pernah dengar itu bahwa hati itu punya akalnya sendiri, tapi akal itu tidak punya hati. Nah, ini bisa direspon nanti.
Dari yang saya tahu seperti itu. Analoginya adalah ketika seseorang ada misalkan ada seseorang yang maling gitu, ada yang mencuri. Yang mencuri ini sudah tua baya gitu. Nah itu kalau kita melihat dari akal, yang namanya tua itu dalam sistematika hukum tetap salah. Bagaimanapun dia tetap salah. Tapi kalau kita melihat dengan hati kita, apa kita tega? Nah, yang ingin saya tanyakan seperti itu. Bagaimana kapasitas atau korelasi dari manusia untuk memanajemen antara akal dan hati atau rasa itu? Mungkin cekap semanten. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk masnya. Terakhir untuk diskusi malam hari ini, mungkin pertanyaan saking sinten mau nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sebelumnya saya Bael dari Mojokerto. Aja ke pertanyaan, saya beberapa kali menyimak statement dari Mas Abrang mengenai bahwasanya sains tidak menutup kemungkinan atas hal apapun. Di sini yang saya ingin tanyakan mengenai teori quantum entanglement yang menjelaskan tentang apakah teori quantum entanglement ini bisa menjelaskan fenomena santet yang ada di Indonesia, dan apabila soalnya dalam penjelasan dari Einstein bahwasanya quantum entanglement ini mempunyai atau terdapat spooky action at a distance atau tindakan menyeramkan dari kejauhan. Selanjutnya, jika quantum entanglement bisa menjelaskan fenomena santet, apakah santet juga merupakan sebuah teknologi yang bisa dikembangkan secara masif seperti halnya teknologi yang dikembangkan oleh Barat, yaitu quantum computers? Sekian dari saya. Mantap. Nggih. Terima kasih pakar santet. Nggih. Monggo Gus Abrang babakan santet niki sangat penting. Yang pertama bertanya tentang manajemen hati, pikiran dan rasa. Niku bagaimana cara memanajemennya. Yang kedua mengenai babul santet. Monggo Gus. Nyemet rokok sik pitakun anu marahi ngeluh. Iki kanca-kanca iki ngerti quantum entanglement boy. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa pancal aja. Nanti saya jelaskan sedikit bagaimana itu quantum entanglement dan kenapa dia menteorikan ini sebagai metode cara kerja dari santet. Oke, tapi sebelum itu kita ngomong tentang akal dan hati. Kita selalu ngomong tentang hati. Tapi Anda bisa membedakan antara hati dan emosi? Itu tidak mudah. Karena semua emosi itu juga akal sebenarnya yang kerja. Cuma kita nggak paham prosesnya segitu banyak aja. Terbau lewat bau langsung ingatan datang tiba-tiba sedih. Gitu. Masa lalu tahu ngono. Jadi gini, semua orang ngomong ilmu rasa tentang hati dan seterusnya, tapi itu saya katakan sekali lagi itu tidak mudah. Tidak mudah. Gini. Teori saya ya, ojo disalahke wong liya. Aku entuke saka quantum entanglement ini. Ben mau bengoke seru-seru banget ya gue. Waras. Untuk akal bisa bekerja, itu harus ada dasar yang namanya memori, ingatan. Kalau nggak ada ingatan, kamu nggak akan ada yang dipikir, betul nggak? Tapi ada sebuah kesadaran yang bekerja tanpa ingatan. Kalau bahasa Jawa, kalau kuno Jawa ada yang disebut sebagai buddhi, ada ahankara, ada manas, ada citta.
Angel lagi. Sulit. Gak apa-apa, saya jelasin lebih itu. Buddhi itu yang disebut sebagai akal. Ahankara itu diri. Akal itu selalu membela diri. Gak mau disalahin. Dan semua diri dan akal ini selalu bersandar pada manas. Manas itu yang namanya ingatan. Badanmu ini ingatan. Ingatan itu ada 8 jenis, ada 8 tingkat. Ingatan dari bayi di kepala. Ingatan dari Adam di badanmu. Badanmu ingat hidungnya kakekmu, tapi kamu gak ingat. Ada di badanmu ini sejak Nabi Adam ada ingatan evolusi, ada ingatan karmik, ada ingatan elemental, ada ingatan atomik. Bahkan sejak terciptanya jagat raya ada di badanmu dan ada ingatannya. Cuman bukan yang bisa diakses oleh ingatan paling rendah yang namanya akal. Ada lagi, tadi kan saya ngomong, ada buddhi, ada ahankara murka, biasanya makanya ahankara murka. Ahankara kan diri. Ahankara ada manas, ada ingatan, di bawahnya lagi ada yang namanya citta. Citta ini adalah kesadaran yang tanpa ingatan, yang tidak butuh waktu, yang tidak butuh dia tidak butuh rentang waktu. Dia pada kesejatian itu sendiri. Kita selalu ngajak anak, cita-citanya apa? Tapi kita nggak pernah tahu arti kata dari citta. Citta itu kesadaran murni tanpa ingatan. Hati itu adalah citta yang berbicara. Tapi karena dia tanpa ingatan, dia nggak pakai bahasa manusia. Dia nggak pakai bahasa yang kita kenal. Nah, untuk mendeteksi hati aja nggak mudah. Jadi ketika ngomong kita hati dan akal membedakan, saya biasanya menolak. Ojo to ngomong ngono, ora gampang. Kenapa? Karena kita ini seperti, bayangkan kita ini seperti danau. Kalau danau airnya bergolak, setetes air nggak akan ketahuan. Tapi kalau danaunya tenang, setetes air akan ketahuan di mana. Apakah anda sudah setenang danau untuk bisa merasakan tetesan air dari citta? Nah, kapan-kapan aku nggak veto rekod ya. Nggak jelas kayak gitu. Tapi paham maksud saya ya. Nggak apa-apa kita punya horizon ke sana. Aku pengen ngerti hati itu seperti apa. Kadang-kadang dia muncul. Justru ketika dia muncul, ketika kamu tidak mengira, ketika akalnya lagi rehat sejenak. Akal tuh paling susah loh, rehat itu. Ada yang namanya monkey brain, otak monyet yang selalu nggak bisa kamu kontrol. Jangan mikir gajah ya. Keluar nggak di kepalamu gajah? Saya bilang jangan mikir gajah. Itu nggak bisa dikontrol otak itu, memang setengah mati kontrolnya. Yang bisa kita lakukan adalah ngerem. Pikiran buruk keluar, tidak dilakukan. Ada pikiran gini keluar, nggak bisa dilakukan karena kamu tidak bisa mengontrol apa yang keluar sebenarnya. Kapan-kapan tak ceritain tentang penelitian Benjamin Libet dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya yang keluar dari kepala itu keluar sendiri. Itu ada hubungannya sama hati yang bersentuhan sama cipta. Nah kita kalau belum bisa mendiamkan, apa sih wiritan? Itu kan kenapa harus dihitung wiritan? Karena otak monyetnya biar ribut, biar apa namanya ngurusin hitungan 1, 2, 3, 4. Nek kira nggo hitungan mesti utangnya sing kae kok karo cangkem ngene ning utangnya ning apa uteke ning ngendi-ngendi. Pernah nggak ketika sholat malah membayangkan apa gitu? Karena otaknya monyetnya tidak dipegang. Salah satu ini tadi di kan yo di streaming yo. Mana di streaming aku ngomong malah disalah-salah gitu. Oke, intinya itu aja ya tapi ya. Hati itu raja. Otak itu budak. Kita sekarang salahnya membalik bahwa otak itu seperti raja. Problemnya adalah karena kita tidak mengenal raja, kenalnya sama budak. Karena tidak mudah mengenal raja. Tapi kalau kamu udah kenal raja, dunia terbuka. Gampangnya gitu lah. Citta, sebuah kesadaran timeless, tanpa waktu. Dia tersentuh sama yang abadi. Kesadaran ini satu. Wah, gue malah suwe-suwe tadi tasawuf ini. Intinya gitu ya. Tak belok ke entanglement sekarang. Ya, kita tolong SKS ya yang jelas ke entanglement ya. Jadi gini, saya jelasin sedikit ya entanglement ya. Mohon maaf agak pusing. Entanglement, saya istilahkan, Anda tahu elektron ya? Elektron, katakanlah sebuah elektron gitu. Mudah ya. Elektron itu punya properti, punya sifat, punya properti yang namanya spin. Spin
gampanglah ada panah ke atas gitu ya. Kalau dia ada entanglement itu dia berarti berpasangan. Kalau yang satu di atas, yang satu pasti di bawah. Yang satu di atas pasti satu di bawah. Dua elektron ini dipisah dari ujung jagat sampai ujung jagat. Kalau yang satu dibalik, yang satu pasti balik. Jadi dia berhubungan satu sama lain tanpa peduli jarak. Itu makanya disebut sebagai spooky action at a distance. Artinya aksi jarak jauh yang menakutkan. Karena jaraknya jauh banget, dia bisa tahu yang di sini gimana, yang di sana gimana. Keren, geraknya seperti itu. Nah, menurut dia gini, ya ini bisa misalnya A sama B, ada dua pasang, A sama B dan 1 sama 2, misalnya gitu. Ini bisa diganti pasangan, A sama 2 dan 1 sama B, bisa diganti seperti itu. Jadi pasangan-pasangannya itu bisa diganti. Paham maksud saya? Tapi intinya dua itu berhubungan langsung. Nah, karena elektron dan semua atom ini yang membuat badan, yang membuat semua benda, teori dia adalah yang disantetkan, yang sama diperutkan itu di-entangle, dipasangkan. Jadi ketika di sini dibalik, grek, langsung masuk ke sana, grek. Jadi berubah bentuk seperti yang di sini. Menurut teori ini entanglement. Apakah itu yang terjadi? Saya belum tahu. Karena posisi saya sekarang baru riset sama dukun. Loh, nek kowe duwe referensi dukun ampuh neng kene kandhani aku, tak parani tak takoni iki. Oh. Apakah itu teknologi? Bisa jadi. Saya nggak berani ngomong, belum berani memberi statement apapun itu karena saya tidak tahu dunia perdukunan dan keilmuan seperti itu. Saya tidak menganggap, sampai sekarang saya melihat itu sebagai teknologi yang tidak saya pahami. Karena seperti kalimatnya Carl Sagan yang mengatakan begini, teknologi yang cukup canggih, yang sangat jauh canggihnya, kamu akan menganggapnya itu sebagai magic. Kamu bayangkan, kamu punya telepon ini zamannya Pak Karno, lah dianggap dukun. Wah, ngomong karo cah Jakarta, jauh ini dukun nih mesti kan ngono toh? Karena tidak paham teknologi nih. Kamu pakai korek itu tadi Gusti Allah ya zaman biyen. Gawe geni wae angel koyo diuler-uler aku kowe ngene tok. Krek. Wah, mesti langsung dianggap Gusti Allah. Teknologi yang sangat jauh itu kita anggap magic karena kita tidak tahu mekanismenya. Apa yang perlu dilakukan dengan ilmu-ilmu tersebut? Menurut saya diteliti dulu. Karena kita tidak bisa menilai sesuatu yang kita tidak paham. Jangan percaya dan tidak percaya. Ingat tadi itu loh. Enggak percaya aku santet. Kowe duwe bukti apa? Wis tahu ngalami, wis tahu belajar, wis tahu delok. Enggak punya pengalaman apapun kok percaya dan tidak percaya. Taruh kotak tidak tahu. Selesai toh. Jadi jawaban saya terhadap itu saya belum tahu. Karena saya pengen tahu memang. Karena kalau itu santet itu bisa dimudahkan teknologinya. Nah, etiki selesai semua itu. Oh, kirim ke Jakarta 10 menit, geng. Kantong macan kayak atau opo bulu perindu kayak opo segala macam ngono-ngono. Saya juga lagi belajar piye itu sebenarnya metodologinya, teknologinya dan seterusnya. Nah, tetap harus dihitung resikonya. Apakah dengan kamu belajar santet kamu kemudian beresiko jadi tukang santet misalnya gitu, apa kemudian punya musuh tukang santet atau gimana, tetap segala sesuatu keputusannya selalu mengandung resiko dan kita hitung bareng-bareng. Kalau mau masuk harus siap dengan resikonya. Nah, entanglement sangat mungkin untuk menjadi metode yang dilakukan oleh santet karena sejauh ini saya riset, saya punya kecurigaan besar bagaimana teknologi itu bisa memilih random pada quantum decision. Itu yang saya bingung. Tapi kalau itu bisa dipilih, wes ngeri. Jawa ngeri. Tapi sing ora masuk akal kok milih nggo menyan ya. Milih nggo kembang ya. Itu saya belum tahu belum tahu. Terus terang saya belum tahu banyak tentang itu dan saya tertarik untuk belajar. Duduk pengen jadi dukun, orang pengen jadi dukun. Aku pengen ngerti ini gimana sih kalau teknologinya bisa diaplikasikan dengan tanpa resiko neraka kan menarik. Ya bener nggak paham maksud saya ya? Apakah benar itu neraka? Kadang-kadang kita tidak paham juga kok. Kita cuman prejudis juga kok. Kadang-kadang kan gitu. Itu kayak misalnya saya pernah diginiin. Kok disalahin? Kenapa harus ngasih ruatan-ruatan pakai hewan-hewan, pakai daun-daun, itu sirik.
Sek to takonono sing nglakoni tujuannya apa? Itu kan kamu nggak paham dunianya. Tanya dong sama yang melakukan. Saya bertanya sama mereka, ngopo to kudu ngene iki? Loh, niki kan ruatan ning teng Gusti Allah. Mosok menungso ndonga ning Gusti Allah dhewe. Mbok dijak dulur-dulure enten kembang dijak, enten pitik dijak agar bareng-bareng ngadep karo Gusti Allah. Mosok ora tak salah ke? Dia mengajak saudara, dia merasa manusia sebagai khalifah, ngajak makhluk-makhluk lain untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bahwa konsepnya tidak sesuai dengan yang kamu pahami selama ini bukan berarti salah loh. Banyak hal-hal yang kamu tidak pahami juga benar loh kadang-kadang kan gitu. Bener itu tidak mudah. Saya tanya, kalau di tengah sini ada anjing dan dikelilingi oleh 4 orang, semuanya memfotonya, ada nggak foto yang sama? Yang benar yang mana? Semuanya benar ya, bentuknya berbeda. Jadi ada yang namanya sudut pandang. Oke. Kameranya beda-beda. Ada yang kameranya HP 600.000, ada yang pakai iPhone 12 juta. Yang satu tajam banget, yang satu sangat kabur. Yang bener foto yang mana? Semua bener, cuman resolusinya berbeda. Ada sudut pandang, ada resolusi pandang. Ada yang motonya deket banget sampai di samping anjingnya. Ada yang motonya jauh. Krek, gambarnya sama atau beda? Hah? Beda. Yang bener yang mana? Semuanya bener. Jadi ada jarak pandang juga terhadap kebenaran. Ada jarak pandang, ada cara pandang, ada resolusi pandang, dan ada cara pandang yang berbeda. Semuanya benar walaupun kelihatannya berbeda. Yang paling tahu kebenaran yang mana? Yang punya HP banyak dan saling bagi nih. 4 orang semuanya saling bagi, ini punya aku gak gini loh, punya aku gak gini loh. Dia akan mendapatkan gambar yang paling lengkap, betul nggak? Jadi untuk mendapatkan kebenaran paling banyak, kita belajar sebanyak mungkin dari orang lain. Paham maksud saya? Jadi jangan pernah meremehkan siapapun, karena siapapun punya kebenaran dari sudut pandang yang kamu tidak miliki. Itu esensi dari pembelajar. Belajar dari manapun. Bukan berarti kamu belajar harus dipercaya juga. Tapi belajar dulu oke, baru kemudian bisa dipilah mana yang kamu anggap benar, mana yang kamu anggap salah. Tapi jangan pernah menutup telinga sebelum tahu apa yang dia katakan tentang kebenaran itu tadi. Jadi pelajar itu paling jangan yang namanya prejudis. Prejudis itu menentukan benar salah tanpa kamu tahu. Ada kok ayat Quran, Gus sing luwih paham mesti. Aku kan ora Gus, aku sing paling pas gitu. Jangan pernah kamu terlibat dalam sesuatu, masuk sesuatu sebelum kamu memang tahu benar tentangnya. Ono neng post sosial mediaku. Saya nggak pakai sosial media, yang saya pegang sendiri sosial media cuman simbolik. Simbolik itu sosial media yang belum terkenal, yang saya buat sendiri. Insya Allah awal tahun atau akhir tahun ini atau awal tahun depan pengen saya launching bagi ke teman-teman. Itu sebuah sosial media yang untuk pembelajar. Tetap fun. Saya pengen ngajari metakognitif, saya pengen ngajari Zettel Kasten, gimana caranya belajar cepat tanpa harus menghilangkan fun. Cepet pinter, males belajar. Untuk orang-orang yang males belajar tapi pengen cepet pinter, ono carane, tak ajari gue, tenang aja. Tenang, tak ajari gue carane, kapan-kapan. Dan selain itu juga ada sosial medianya agar kita bisa saling berbagi itu tadi. Kita saling berbagi kameramu, jarakmu agar lebih cepat mencapai kebenaran yang lebih lengkap. Walaupun selengkap-lengkapnya gambar, kamu juga tidak tahu yang namanya anjing. Itu kan gambar anjing. Ya enggak? Paham maksud saya? Kan gambar foto anjing bukan anjingnya. Mungkin kamu merasa tahu tentang anjing, tapi kamu tidak tahu benar sejatinya anjing. Ada limitasi itu, tapi lebih tahu gambar anjing daripada nggak tahu apa-apa tentang anjing, tapi sering ngatain orang cepet are-arene anjing. Anjing saya nyebut anjing. Gitu ya. Saya mohon maaf saya kebanyakan ngomong karena saya tahu yang ditunggu adalah nyanyi saya. Semoga yang dibawa pulang, kita semua membawa pulang sesuatu walaupun sedikit. Kalau ada lupa tanya temennya,
agar kita saling berbagi. Oke, nah, kapan-kapan suatu hari semoga saya bisa kembali ke sini lagi dengan membawa simbolik, dengan membawa konsep baru sosial media, agar yang terkenal tidak hanya yang pinter joget dan bikin sensasi, tapi yang ilmunya banyak juga dihargai oleh kita bersama.